Kari syukur-syukur atuh nulis. Wes open wae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SDN 2 Pangis Kaji, yaitu Bu Nur Azizah Kurniawati SPD, dan beserta Dewan Guru yang saya hormati pula. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi kepada kita hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, marilah saya bacakan susunan pada siang hari ini, yaitu satu, pembukaan, nomor 2 yaitu sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga yaitu langsung saja pada materi inti, yang keempat yaitu adalah penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah SDN 2 Pangis Kaji kepada Bu Nur Azizah Kurniawati, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak Ibu Rohmania SPD dan Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara calon guru penggerak dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan dalam budaya positif. Kedua kalinya kami ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hamba Allah yang perlu kita ladani semua apa yang dilakukannya. Insyaallah apabila kita selalu mengtaladaninya apa yang diberikan, maka kita akan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu Dewan Guru dan calon guru penggerak Ibu Rohmania, dalam siang ini kami sebagai Dewan Guru yang ingin tahu apa sih itu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan kita tentunya sebagai guru kedepannya harus lebih baik lagi dan bergerak, begitu kan? Katanya apa yang kita iya. Dan semoga nanti apa yang diterangkan oleh Ibu Rohmania SPD kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita nanti sebagai guru akan lebih baik lagi dalam mendidik, mengajar, mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini nantinya akan menjadikan anak-anak yang sukses dunia akhirat dan semua akan lebih baik lagi ke depannya. Kiranya Ibu saya yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja dengan materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Rohmania SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SDN 2 Pangis Kaji Ibu Nur Azizah Kurniawati,
segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini dengan mengikuti destinasi. Salawat masalah mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni iman dan Islam. Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru yang ada di sini, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di sini untuk belajar bersama-sama begitu dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Perlu diketahui bahwa diseminasi pengamalan penerapan budaya positif ini merupakan salah satu dari program guru. Materinya ada pada program guru gerak, di mana di situ yang terlibat di dalamnya ada yang berbaju merah itu Pak Justinus selaku fasilitator saya pada PPD 9. Kemudian di tengah saya sebagai calon guru penggerak anak 9. Yang terakhir artis dan MPD itu merupakan pengajar praktik saya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, pada diseminasi kali ini ada 8 konsep inti dari budaya positif yang hendak saya sampaikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, sebelum kita masuk ke dalam apa sih itu budaya positif, ya, terlebih dahulu mari kita telaah bahwa ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Jadi miskonsepsi itu maksudnya ada pemahaman yang keliru, pemahaman yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kewajiban, tidak seperti salah begitu, akan tapi ternyata bukan salah, ya, keliru, itu kurang tepat. Apa saja miskonsepsi itu? Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol muridnya. Jadi di sini bahasanya ilusi. Namanya ilusi, Bapak Ibu, ilusi itu apa sih? Ada yang bisa ini menggambarkan satu kata aja, ilusi itu hayalan. angan-angan, hayalan gitu. Jadi namanya angan-angan, namanya hayalan seolah-olah ada padahal tidak ada. Dalam miskonsepsi ini seolah-olah tindakan itu tepat padahal kurang tepat. Ilusi apa saja? Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Untuk memahami bahwa mengontrol murid itu merupakan ilusi atau miskonsepsi, terlebih dahulu saya minta Bapak dan Ibu untuk berdiri. Kita ice breaking untuk memahami. Digulung-gulung lalu tersenyum, digulung-gulung lalu tertawa. Ya deh. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung lalu tersenyum. Digulung-gulung lalu tertawa. Setelah tertawa, saya meminta Bapak Ibu guru yang ada di sini mengambil apa saja yang ada di sekitar Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu ambil. Ya, mohon ditunjukkan mengambil apa. Oke? Oh iya, ada yang mengambil pisang, ada yang mengambil pulpen. Ya, makanan pisang, ya, pulpen Pak ada di sekitarnya, ya. Nah, jadi begini. Tadi Bapak Ibu, saya kontrol, saya selaku yang menyuruh tadi, ya, kan berusaha mengontrol Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Ya, apa yang saya suruh tadi? Mengambil sesuatu yang ada di sekitar. Nah, ada pun ternyata kan Bapak Ibu nggak sama
gitu ngambilnya. Ada yang ngambil kacang, ada yang mengambil ballpoint, ada mungkin yang mengambil tisu, dan ada mungkin yang memilih untuk tidak mengambil apa-apa. Nah, pilihan Bapak Ibu untuk melakukan apa yang saya perintahkan tadi dengan cara Bapak Ibu itu bagian kecil, bagian inti dari kontrol, bahwa tidak benar guru itu bisa mengontrol. Seperti tadi, meskipun saya menyuruh Bapak Ibu untuk mengambil, ya, kan Bapak Ibu sendiri yang menentukan apa yang hendak Bapak Ibu ambil. Bapak Ibu boleh duduk dulu. Terima kasih. Jadi, maksud dari ilusi guru mengontrol murid itu kita transformasikan bisa berupa bakat dan minat murid, yang sudah dibawa dari lahir. Ada juga yang berupa kodrat zaman. Kodrat zaman ini biasanya dipengaruhi oleh macam-macam unsur dari luar, unsur ekstrinsi. Makanya dijelaskan di situ, guru itu bolehnya hanya menuntun untuk menebalkan garis samar yang ada pada murid. Jadi sekali lagi bukan mengontrol murid. Nah, pada kenyataannya, terutama saya sendiri dia selaku calon guru penggerak, sehari-hari saya mengontrol apa tidak? Oh iya, memang masih sering selalu melakukan kontrol. Kalau mengontrol ini kan kesannya lebih kepada memaksa, bukan pada kesadaran pribadi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu contohnya apa sih Bapak Ibu? Penguatan positif contohnya nasihat, terus dorongan motivasi, ayo kamu pasti bisa, ibu yakin kamu bisa melakukannya, atau nasihat yang baik, misalnya seharusnya yang kamu lakukan itu begini. Apakah hal itu tidak baik-baik, tapi tidak efektif dan kurang bermanfaat? Karena yang namanya orang mendengarkan nasihat, mendengarkan saran, ya Bapak Ibu, ya. Namun bisa saja kan mendengarkan saja. Selebihnya apakah itu dilaksanakan, ya itu urusan berikutnya, kan begitu. Jadi kurang efektif. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga saya berefleksi pada diri saya sendiri bahwa dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, kadang kan kita itu sampun angin pada titik, aduh, kok anak ini dibilangkan begini gak bisa ya, diarahkan begini gak bisa ya, sehingga sampai pada titik kayak seperti menyerah. Tapi menyerahnya dengan, kok kamu begitu sih sama itu, ya. Apa kamu berbuat seperti itu, misalnya yang kasusnya main bola, terus kemudian menyebabkan rusaknya fasilitas sekolah misalnya. Kita sampai sudah tidak punya kata-kata lagi, tidak bisa berkata-kata lagi, bagaimana sih anak ini biar menyadari bahwa itu keliru. Biasanya yang akan kita lakukan kebanyakan membuat dia merasa bersalah. Kok kamu begitu sih? Kalau sekalinya kamu begitu, kamu tahu nggak? Ibu ini bisa dimarahi kepala sekolah. Kalau ibu dimarahi kepala sekolah, ibu bisa dimutasi. Nah, pernyataan seperti itu membuat rasa bersalah seperti itu. Pada kenyataannya, apakah menguatkan karakter? Ternyata kalau menurut Diana Gosen itu tidak. Justru dia tidak menguatkan karakter, malah menjadi pemicu karakter yang berbalik ke dalam. Berbalik ke dalam artinya ketika anak merasa bersalah, ya kasihannya Bu Nia tadi ya, gara-gara aku nih dia dimarahi Bu kepala sekolah, atau gara-gara aku nih dia dimarahi oleh orang tuaku misalnya. Nah, ketika dia merasa bersalah seperti itu, maka yang timbul adalah rasa bersalah dan tidak percaya diri. Bukan malah setelah dia merasa bersalah itu lalu dia melakukan atau menyimpulkan tindakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Yang bisa mungkin terjadi timbul adalah rasa penyesalan dan tidak percaya diri. Demikian pula dengan kritik. Kalau selama ini selalu mendengar kritik yang membangun. Betul, kritik itu selalu
dibutuhkan untuk dalam rangka apa? Perbaikan. Dari setiap tindakan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, apapun itu, tentu dibutuhkan kritik. Akan tetapi ternyata kritik yang dilontarkan dengan semena-mena atau tanpa yang tanpa pertimbangan yang matang itu dapat memperlemah karakter justru. Baik, berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini terjadi pada kita sebagai orang tua di sekolah, ya, sebagai orang tua murid di sekolah, maupun sebagai orang tua anak kita di rumah. Kadang kan kita tanpa sadar di bapak ibu merasa, tidak loh, kamu harusnya ini yang kamu lakukan ya, untuk bisa hafal sesuatu. Nah, dari penjelasan tentang responsasi tadi, bapak ibu di sini ada nggak yang merasa, oh iya saya juga pernah kok melakukan itu? Ada tidak lagi ya? Saya sendiri juga kaget wah ketika di Bunda ternyata, waduh, banyak banget dosa saya selama ini kepada tapi untungnya segera mudah-mudahan sudah bertaubat baru. Oke, lanjut. Nah, kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif, kalau coba mungkin bapak ibu di sini ada yang mau mencontohkan satu saja contoh penerapan disiplin positif di sekolah, misalnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Biasanya harus mengerjakan semua tugas, tidak boleh datang terlambat. Coba mari kita telaah secara bersatu ya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu dari teori kontrol atau teori dunia yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser. Di mana bagiannya adalah yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti instruksi tadi kita lakukan, bahwa sehebat apapun instruksi saya, tetap yang memegang kendali kontrol diri bapak ibu adalah bapak ibu sendiri. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, apapun yang kita lakukan, baik itu kedinasan ataupun pada kehidupan di rumah, ya apapun segala tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan yang ingin kita penuhi, dan biasanya nanti akan berhubungan dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari sini nanti turun menjadi 5 posisi kontrol yang nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kebutuhan antara orang dewasa yang satu dengan yang lain, meskipun sama-sama guru, berbeda. Demikian juga dengan kebutuhan murid, meskipun dia sama-sama di kelas yang sama, diajar oleh guru yang sama, menerima pembelajaran yang sama, akan tetapi kebutuhan belajarnya berbeda. Hal itu ternyata diadopsi begitu dalam IKN menjadi pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita membedakan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, yang terakhir adalah diferensiasi produk. Yang mana ya diferensiasi proses diferensiasi tersebut dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Oke, next kita belum. Jadi disiplin positif. Nah, apa sih arti dari kata disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, serta tanpa ancaman atau hukuman atau punishment. Jadi ini saya kemarin juga sempat kaget-kaget
memberikan bintang. Ada yang berhasil. Oh, dia berhasil mendapat nilai benar 8 dari 10 soal. Saya kasih bintang 1 ya. Bintangnya biasanya dari kertas emas itu dari kode-kode, akhirnya saya kayak ini mendapat bintang 1, bintang 2. Hebat kan, bermacam-macam deh. Bisa dalam bentuk ujian, ya kan? Bisa dalam bentuk nilai, bisa dalam bentuk barang, ya. Saya kira dulu, saya sendiri mengira bahwa kalau memberikan ancaman atau hukuman atau punishment itu tidak efektif. Saya kiranya sekarang paradigma saya ini harus berubah. Jangan lagi memberikan hukuman, tetapi anak-anak itu akan lebih bersemangat saat saya memberikan reward atau hadiah. Ternyata menurut dosen itu tidaklah diperkenankan. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki sisi sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi teori kontrol dari William Gosset itu berpikir berada pada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam kesadaran diri yang dibentuk. Kalau hanya motivasi eksternal, dimana sekarang takut ada dunia, misalnya nggak piket aku piket. Kalau suatu saat saya nggak masuk, misalnya suatu hal sakit atau mungkin ini, ya ini sebetulnya lanjut slide berikutnya. Saya minta mundur ke belakang sebelum kita mulai membersihkan. Ya, di sini ya tadi ada yang terlewat bahwa dari semua perilaku memiliki tujuan itu berhubungan dengan teori motivasi. Jadi motivasinya itu bisa pertama untuk menghindari hukuman, ya. Anak melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu agar tidak dihukum, takut dihukum. Ada yang untuk mendapatkan imbalan, reward tadi itu, yang ternyata tidak efektif. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang ingin dikembangkan, ya, yang diharapkan ada pada anak, ya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu berdasarkan keinginan untuk menghargai dirinya sendiri sebagai seorang individu, maka insya Allah tidak perlu ancaman, tidak perlu reward. Mereka akan dengan sadar melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan, yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dari menghargai diri sendiri kemudian kurang menjadikan nilai kebajikan universal, kemudian baru nanti bisa kita arahkan untuk membentuk keyakinan kelas. Kalau tadi itu 50% kontrol, nanti ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Terus mana yang lebih ditekankan atau mana yang lebih disarankan, ya? Posisi kontrol mana sebagai seorang guru yang lebih disarankan untuk dilakukan? Tentunya bukan menghukum, bukan membuat rasa bersalah, bukan teman, ya. Jadi ada pada ranah antara pemantau dan manajer. Sebetulnya yang paling disarankan itu sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer, bukan sebagai pemantau. Yang berikutnya nanti dari posisi kontrol itu ada namanya teknik segitiga distribusi, dengan urutannya menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Sementara pada bagian yang terakhir itu yang keempat, bahwa realitas kebutuhan seseorang itu berbeda antara satu dan lainnya telah hubungannya dengan teori 5 kebutuhan dasar manusia, yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kemudian kesenangan dan kebebasan. Baik, berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan.
Kinerja Dewan Romo maupun pimpinan dosen memastikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakannya sebagai nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama itu adalah yang bersifat universal menyeluruh, jadi lepas dari suku, bangsa, agama, ataupun bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar. Jadi itu payung besar kan diberi tanda petik ya, artinya payung besar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu itu pasti ingin mencapai nilai-nilai kebajikan dalam hidupnya. Hanya saja ketika dalam prosesnya, misalnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan, itu karena pasti ada salah satu atau beberapa dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Goldwasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Dan selanjutnya Diana Dosen tahun 1998 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya apa saja? Ini berikut nilai kebajikan institusi atau organisasi yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia, atau maksudnya yang seharusnya dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Kita punya profil belajar Pancasila yang belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kriteria. Insya Allah kalau untuk dimensinya kita hafal. Karena apa? Terutama di kelasnya Bu Haji, ini setelah kelas saya setiap pagi setelah belajar menyanyikan itu, kebiasaan menyanyikan itu. Insya Allah penamanya mari kita bahas yang di slide berikutnya. Adapun yang kedua belum, itu ada namanya kebajikan yang didapat dari keterampilan hidup atau life skill. Ya, misalnya diantaranya dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak bergantung orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi jika kita cocokkan dengan dimensi problem belajar Pancasila, ya masih ada nilai-nilai yang sejalan gitu ya, yang nyambung. Berikutnya itu ada Ibu Primary Years Program atau PYP. Nilai ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja keras, dan percaya diri. Jadi PYP ini merupakan sebuah program dari Ciri Mas Bis. Berikutnya kita berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Jadi penguasaan di sini boleh digarisbawahi tidak hanya melulu kepada menjadi penguasa sebuah institusi misalnya, bukan hanya melulu itu. Penguasaan di sini
seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi itu ya, baik dari kelompok belajar Pancasila maupun do dan lain sebagainya, itu artinya ada satu hal ya, satu kebutuhan yang ada kebutuhan itu atau lebih yang gagal mereka memenuhi, sehingga terjadilah perbuatan atau kelakuan yang melanggar kebajikan. Oke, next slide. Kita analisa 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja contohnya. Yang pertama bertahan hidup supaya pasti makanan, ya manusia kan pasti butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Punya makanan, punya pakaian, punya tempat tinggal, punya kesehatan, tapi tidak punya rasa aman. Nah, rasa aman mungkin dalam kondisi kebutuhan dan semacamnya, berarti dia juga kebutuhan survive-nya belum terpenuhi. Punya makanan, punya pakaian, punya tempat tinggal dan keamanan, tapi tidak sehat. Okay. Berarti ada dari kebutuhan di untuk survive itu yang belum terpenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kebiasaan ini saya tidak mau bapak ibu sudah, saya sendiri saja sudah. Ketika kita di sekolah pada saat pembelajaran, kan selalu saja ada anak-anak yang menunjukkan tingkah yang tidak semestinya. Yang sebagai seorang manusia biasa itu jengkel ada deh. Anak ini kok gini kan gitu ya. Nah, semakin kita membuat dia semakin kita menjengkelkan, semakin kita jengkel terhadap apa yang dia lakukan, ternyata anak itu semakin tidak berubah. Ya, harusnya disentuhnya dengan apa? Kasih sayang yang berupa penerimaan. Jadi lebih baik kita dekati dulu ya. Kenapa sih? Atau kita analisa dulu. Kok anak ini nakal kenapa ya? Di sekolah itu ada, di kelas itu ada. Anaknya kok jalan-jalan terus suka sekali mengganggu temannya. Saya berpikir, ini kok seperti cari perhatian ya. Ternyata setelah saya sedikit gitu ya, dengan divorce keluarganya ya, orang tuanya bercerai, hanya tinggal bersama nenek, ya semacam itulah. Oke. Sehingga kalau kita strike gitu ya, kamu gak bisa, kamu harus tidak mungkin masuk. Kita harus menyentuh dia tepat di hatinya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah yang namanya penguasaan. Nah, penguasaan itu meliputi harga diri, diakui itu tidak perlu yang muluk-muluk misalnya. Seperti contohnya anak saya saja sudah, meskipun gambarannya itu nggak berbentuk, mama ini bagus sekali, tapi nanti akan lebih bagus ya kalau kakak ini gitu sudah pas senang ya, ternyata oh ya sudah bagus ya, hanya perlu sedikit penambahan seperti itu saya. Komentar atau motivasi dari kita itu sangat berarti bagi anak ya. Jadi anak itu merasa dihargai, merasa didengar. Kamu kenapa sih kok suka banget di lingkungannya? Awal-awalnya mungkin dia belum awal itu pendapatnya, tapi ketika dia dekati ya, apalagi nanti ketika kita belajar signifikan eksekusi, ternyata dia menyimpan sesuatu yang menyebabkan dia melakukan itu. Ada keinginan untuk ada kebutuhan yang ingin dia penuhi dengan cara dia melakukan pelanggaran tersebut. Berikutnya kesenangan. Setiap orang berhak ya, masuk sepatu terus. Jadi makanya sekali-kali dalam belajar itu kan ada permainan, ya, ada ice breaking dan semacamnya. Perlu juga humor, ya, antusiasme, tertawa, kesenangan yang lain. Misalnya kalau pada orang dewasa mungkin film, nonton bola, musik dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kebebasan. Jadi kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri yang dia inginkan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu dalam berkomentar, karena salah satu contohnya begini, komentar
membekas kepada anak. Membekasnya kadang nggak hanya setahun 2 tahun, bahkan hingga dia dewasa. Ditambah teori motivasi perilaku manusia. Diana Gosa dalam bukunya Respecting School Discipline menerangkan tentang yang pertama untuk teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di anak patuh karena takut dihukum. Anak mau mengerjakan sesuatu yang memang harus dia kerjakan karena takut diberi hukuman, nulis saya tidak akan mengulangi sama sekali gitu, atau lari ke lapangan kalau tidak mengerjakan PR, lari ke lapangan sebanyak 10 kali daripada capek ya kerja, mengerjakan, melakukan apa yang diminta oleh bapak ibu gurunya. Karena motivasi itu ada eksternal tadi kemudiannya kan masuk. Terus ketika suatu saat gurunya tidak masuk bagaimana? Enak dia masuk, bisa banget. Jadi seperti itu kan ya, yang ada pada anak yang sering terjadi. Berikutnya ada motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga tidak hanya antara guru dan murid ya, antara orang tua ke anak juga begitu. Saya dulu gitu awalnya. Mbak Gina, nama saya Gina. Mbak Gina nanti akan dapat jajan kalau matematika dapat 100 ya. Awal gitu. Awalnya semangat nih. Suatu saat ketika dalam posisi tidak bisa ngasih jajan, sudah down. Enak makanya kalau kamu ngasih 100 jajan, nyatanya gini. Akhirnya motivasi belajarnya yang awalnya stabil, ya justru bukan meningkat. Ketika kita tidak bisa memenuhi reward tapi itu malah justru terjebak. Akhirnya tidak efektif. Berikutnya, nah ini yang diharapkan oleh pendidikan guru penggerak adalah motivasi internal, motivasi dari dalam, yaitu anak mau melakukan segala sesuatu yang memang kebaikan begitu ya, itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dalam pikiran anak itu sudah ada rentengan Bapak Ibu, sudah ada ini nanti kalau saya melakukan akibatnya ke depan ini, jika saya tidak melakukan maka akibat ke depannya adalah ini. Jadi sudah bukan karena kita lagi, bukan karena siapa atau apa, tapi karena mereka menyadari bahwa saya ini melakukan budaya positif yang ini karena memang kebutuhan saya. Kalau saya tidak melakukan akibatnya begini. Oke, next. Nah, ada yang namanya hukuman. Hukuman selama ini hukuman yang sering berlaku adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Hukuman sanksi fisik itu mungkin sakitnya hanya ketika tersakiti, misalnya kalau saya dulu ya pakai menggaris wajah, bisa apa? Di apa namanya? Atau sanksi fisiknya sekarang kan kamu tidak hafal perkalian 1 sampai 10, sanksinya adalah membersihkan kamar mandi. Sanksi itu yang terjadi itu ya capeknya kan hanya saat mengerjakan kamar mandi, ya membersihkan kamar mandi. Setelah selesai ya sudah, ya. Tapi kalau hukuman yang berbentuk psikis dampaknya bisa panjang di Bapak Ibu ya. Hanya ada program anti bullying dari pemerintah itu. Memang bullying itu ternyata apakah hanya dari anak-anak? Bapak Ibu? Tidak lah, bisa dari guru ke anak, bisa dari guru ke guru, tanpa kita sadari. Membullyingnya kalau mereka yang mentalnya kuat tidak masalah, tapi kan indikasi dari dia mental kuat itu apa? Indikatornya kan we never know, kita tidak pernah tahu. Bisa saja anak itu kita itu ya sudah begitu pinter, tambah tidak mengerjakan, terus gimana? Itu kan bullying ya. Tidak begitu pinter, padahal kan tingkat kecerdasan intelligence question itu kan banyak nih faktor-faktor pemicunya. Nah kalau seperti itu nanti ya Allah
kakaknya saya nggak bisa ya, bapaknya pun pengalaman saya begini-begini, ada pasti. Makanya ya, hati-hati meskipun dengan tujuan menyadarkan, sebenarnya tidak dibenarkan ya. Bullying itu memang dampak psikisnya itu panjang. Makanya ada istilah sekarang itu mental health, ya. Kesehatan mental itu ternyata banyak, ya, banyak itunya Bapak Ibu. Ya. Di antaranya salah satunya adalah bullying yang bisa dilakukan dari hubungan ini tadi. Oke, next. Menurut Sabri tahun 1999, punishment itu adalah tindakan pendidik yang sengaja. Nah, hukuman itu sengaja Bapak ya, sengaja dan secara sadar diberikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Oke, next. Jadi dihukum tadi itu ada hukuman secara fisik. Kalau yang namanya hukuman itu sudah pasti dilakukan secara sadar, ya. Secara sadar dan sudah ini biasanya. Nanti kamu kalau tidak melakukan ini, hukumannya ini. Tahunan kelas satu persis. Ada namanya dihukum oleh penghargaan, bahwa ternyata penghargaan itu berlaku sama itu ada tanda petik ya, sama dengan hukuman ya. Meskipun dia namanya penghargaan, ternyata itu sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang, dalam arti sebetulnya kan berat ya, untuk melakukan sesuatu atau memenuhi suatu sistem ya, dengan meminta atau membujuk dengan menyertakan faktor eksternal berupa penghargaan. Oke, jadi ini dapat berpengaruh, ada pengaruh jangka panjang, pendek, dan pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Terus ada juga yang namanya penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi begini loh, penghargaan itu yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan itu ya. Apabila ternyata bahwa penghargaan reward tadi itu yang kita beri kepada anak itu ternyata tidak efektif, ya. Justru hal yang kita lakukan itu sama dengan hukuman. Karena apa ya? Ada pengaruh jangka panjangnya, ada pengaruh jangka pendeknya. Ya tadi itu contohnya pengaruh jangka panjangnya jika kita sudah tidak bisa memberi penghargaan, memberi reward, motivasi belajar justru terjun bebas. Ya. Penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu menghukum sifatnya sama dengan hukuman. Yang berikutnya penghargaan tidak efektif. Karena kalau dia sudah tidak gini, ketika kita memberikan penghargaan itu kan anak-anak termotivasi. Aku mau bilang kalau itu biar dapat bintang. Kalau aku sudah dapat bintang 5, pasti kan akan yang terbaik oleh Bapak Ibu. Hanya itu saja ini motivasinya. Motivasi untuk mendapat ujian, mendapat kekaguman dari yang lain. Jadi motivasinya motivasi eksternal. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi kenapa dihukum oleh penghargaan? Karena pertama penghargaan itu menurunkan kualitas, ya. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi pada kebiasaan kita itu ya, ketika ada hal-hal yang dirasa berbeda dengan yang biasa dilakukan, itu kita kecenderungannya menolak pemerintah. Kecenderungan. Ketika ada tindakan anak yang berbeda, atau misalnya begini ya, anak disuruh membuat poster tentang kemerdekaan. Ternyata teman-temannya ini membuat poster kemerdekaannya pahlawan, membuat presiden dan sebagainya. Ia disuruh menggambar, membuat poster gambarannya itu berbentuk peperangan misalnya, atau mungkin imajinasinya yang aneh, absurd, kalau nggak bisa terbaca ini. Biasanya reaksi pertama guru itu bagaimana? Kalau ada yang berbeda begitu, reaksinya. Terus reaksi kita ketika menerima hal yang berbeda, yang tidak seperti kebanyakan atau yang tidak seperti yang saya lakukan. Terus bagaimana?
Ya, Elektronik. kita hargai. Oh, jadi bagus kan? Kita hargai itu memang harus itu yang kita lakukan gitu. Menghargai kemudian mengarahkan. Kalau tidak ada yang salah, tidak ada kebenaran yang aku ini yang betul begini tidak. Tapi kita arahkan, gitu. Kita tuntun. Barangkali anak-anak yang menampilkan sesuatu yang berbeda ini memang karena bakat dan minatnya yang berbeda dengan kebanyakan yang lain. Jadi kalau kita mau sesuatu yang berbeda jangan kok aneh sih mereka. Apa sih jangan begitu gitu. Itu akan mematikan kreativitas anak. Jadi gak pede. Loh ya wes lah. Aku sebetulnya tuh punyanya tuh keinginannya begini, tapi kata guru aneh ya sudah ikut aja nyontoh aja akhirnya. Oke. Next. Slide berikutnya. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi sudah saya singgung ya. Tidak perlu diingat lagi di slide berikutnya. Penghargaan itu memang tidak efektif. Efektif itu apa sih Bapak Ibu? Efektif itu juga ada yang ini. Efektif, harusnya kita selalu jaringan efektif dan efisien. Nah, efektif ini apa? Efektif. Kita selalu kurang efektif enggak ya? Apa efektif ini? Efektif itu tepat guna, tepat guna. Jadi kita itu memang arahnya itu apain sih rajin-rajin ya kan? Apain berinovasi gitu. Saya ternyata nggak mendapat penghargaan. Padahal misalnya inovasi yang dilakukan oleh anak, misal inovasi mungkin yang dekat dengan sampah lah, misalnya ya. Ada anak-anak sampah di sekitar kita ini kok cukup meresahkan ya. Coba kalian punya ide nggak ya kira-kira diapakan ya sampah? Ada loh, dibuat hiasan dinding, atau ini kok Bu dibuat figuran, atau dibuat bikin tas-tasan, karena bisa lihat seperti itu ya. Kalau inovasi-inovasi semacam itu timbul dari kesadaran pribadi, bukan karena saya memberikan penghargaan, maka ketika pendapatnya tidak diterima, dia tidak akan kecewa, tidak akan menurunkan motivasi belajarnya. Oke, lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini ya kan, kita biasanya melihat nih, tanggal lebih tanggal lima dia cuma dok ya kan. Padahal sih Dina itu nggak benar-benar amat, ya. Ada akhirnya kan timbul rasa apa Bapak? Timbul rasa iri kan antara anak yang satu dengan yang lain. Selain iri, ya itu tadi namanya orang iri kan dapat melakukan apapun yang tidak baik. Berikutnya, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Sesaat ini bukan sesaat. Motivasinya hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Yang berikutnya menciptakan persaingan di kelas. Persaingan itu sebetulnya boleh atau tidak sih? Boleh. Sebetulnya yang tepat itu bukan persaingan sekarang itu, tapi apa itu? Kolaborasi. Jadi dalam perlombaan apapun sebetulnya kolaborasi, bukan persaingan. Kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Next. Tidak Bu yang sebelumnya. Konsekuensi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Konsekuensi adalah penyesuaian dengan yang dahulu. Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Melakukan ini, konsekuensinya ini. Biasanya dari seperti itu. Lanjut. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Next. Nah, jadi di sini saya nanti minta di Bapak Ibu untuk menganalisa ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke. Coba yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
hukuman ya. Karena kalau konsekuensi tadi itu sudah disepakati ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, bos. Hukuman. Nah, karena hukuman itu biasanya bersifatnya spontan ya Bapak Ibu, tidak terencana. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga hukuman. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena memang dia pun merugikan deh. Konsekuensi ada yang harus dia bayar dari perbuatan ini. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman gitu ya. Kasihan ya. Jadi ini mau diaplak. Sekarang seharian lagi. Ya. Tidak boleh menggunakan alas kaki karena warnanya salah. Itu dia. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini sudah lazim ya. Biasa kita lihat. Oke, next. Nah, coba betul ya tadi jawabannya ya. Nah, kita ingat ternyata tepat ya. Lagi, ini menyelamatkan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ternyata itu konsekuensi. Bukan, berarti sebelumnya sudah ada kesepakatan nih. Kalau kamu terlambat, maka hukumannya ini. Konsekuensinya ini. Jangan kata hukuman di bawah ini. Konsekuensi. Next. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Sen Emilia Burset tahun 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang apa yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut. Ciri-cirinya ini, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, restitusi itu dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita praktek ya. Jadi restitusi itu ada dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan di antara 2 orang yang berkonflik atau lebih. Kemudian tawaran juga paksaan. Tapi di sini nanti sebagai seorang guru kita tidak boleh menawarkan kira-kira solusi apa yang harus dilakukan oleh murid. Murid itu diajari dibentuk untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi guru sekali-kali tidak diperkenankan untuk menawarkan sebenarnya kamu begini ya, itu tidak. Murid itu untuk diarahkan untuk dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi memperbaiki diri sendiri tadi itu refleksi. Apa sih yang salah? Oh iya, dari kejadian tadi ini sebenarnya apa sih yang salah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan bagaimana untuk memperbaikinya? Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi bahwa kalau ada pelanggaran itu pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Maka seorang guru ketika melakukan segitiga restitusi itu harus mampu menganalisa kenapa sih pada nanti ada namanya validasi tindakan yang salah nih. Kenapa anak ini melakukan hal itu? Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena di situ kan belajar dari kesalahan. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang diubah di situ adalah mindsetnya. Karakter iya ya, memang seperti ini salah. Tidak seharusnya saya melakukan hal yang demikian. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan saling menyalahkan. Fokus untuk mencari solusi demi kebaikan bersama.
Yang nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, kemudian dia, ayo kamu ke kantor, kamu tadi berantem, kamu bertiga ke kantor. Nah, ketika mereka disuruh ke ruangan guru atau kantor itu ya, ada kan tidak pede kok dijual kapok gitu teman-teman, nyalaan saya nakal sih kan gitu ya. Nah, itu kan sudah ada rasa tidak diterima kan oleh kelompoknya. Restitusi, ketika restitusi itu berusaha mengembalikan mereka agar mereka kembali percaya diri masuk ke dalam kelompoknya. Oke, next. Nah, jadi ada di sini identitas gagal dan identitas sukses pada hubungan itu, konsekuensi dan restitusi. Pada hubungan itu identitas gagal saja ada ya. Sementara pada disiplin positif itu ada konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau pada hubungan itu yang terjadi pada anak itu sesuatu yang menyakitkan terjadi, terus anak tidak nyaman, kemudian korban itu nanti korban dalam hal ini yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya ini akan mendapat keadilan. Terus anak-anak merasa tersakiti, kemudian perilakunya pasif agresif dan meningkat dan seterusnya di situ ya. Berbeda dengan disiplin positif, di situ ada yang namanya konsekuensi dan restitusi ya. Kalau pada konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, jadi kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Berbeda dengan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan ya. Pilihan tadi apa? Untuk memperbaiki kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Itu next book. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol. Mari kita sama-sama berefleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata sebagai seorang guru kita itu memiliki, menurut Diana dosen ya, memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, penghukum ini saya dulu nih. Penghukumnya, kamu tidak mengerjakan ini, hukumannya ini, gitu ya. Jadi kita bertindak seolah hakim bagi murid. Terus pembuat rasa bersalah seperti yang di awal tadi sudah saya singgung ya, ternyata tidak efektif karena dapat menurunkan kepercayaan diri anak. Yang berikutnya teman. Nah, seolah-olah kayak aneh ya, kadang kalau di SMP atau di SMA, terus saya juga melihat beberapa bapak ibu guru itu yang ada menjadikan berperan sebagai teman kepada murid ini. Apakah tidak bahagia? Baik saja. Hanya saja ya, konsekuensinya namanya juga dianggap teman oleh murid begitu ya. Nanti dilama pada murid ini. Halo Pak, halo Pak. Oke bro, siap bro. Itu begitu bahasanya. Padahal ya, guru itu tadi kan selain membentuk garis-garis yang sama tadi itu kan juga menanamkan nilai-nilai kebajikan ya. Di antaranya kan rasa hormat, kemudian akhlak yang mulia ya, yang meliputi ya rasa hormat, kemudian saling menghargai dan menghormati. Kalau kita posisikan diri sebagai teman, apa ya? Peluang untuk kita dilama itu sebenarnya besar, ya. Berikutnya pemantau, itu juga bisa. Cuma kalau pemantau itu begini, terpaku di pada rubrik-rubrik. Jadi misalnya perkembangan anak dicatat hari ini, anaknya melanggar pelanggaran apa ya? Kemudian konsepnya artinya apa? Dia demokrasi. Kemudian di sebelahnya ini artinya begini ya, apa namanya? Yang dia lakukan harusnya ini nih. Jadi bapak ibu guru terpaku pada catatan tadi itu ya. Mereka punya catatan-catatan sendiri pada setiap kesalahan yang dilakukan murid. Jadi yang paling benar itu, yang paling disarankan oleh PGP itu adalah posisi diri sebagai manajer. Yang namanya manajer di bapak ibu, manajer di perusahaan saja lah misalnya kan dia sebagai apa? Penentu kebijakan, pengarah kebijakan kan, mengarahkan ini ya, menuntun. Jadi ya, menuntun sampai anak ini mendapatkan ya, memperoleh nilai kebajikan dirinya sendiri, nilai kebajikan yang dia yakini sendiri bahwa
ukur lagi karena anak sudah sadar kalau mencoret-coret tembok itu selain merugikan juga merusak keindahan. Jadi guru tidak boleh ya, tidak diperbolehkan, jangan, itu sudah pada seketika restitusi kata-kata semacam itu tidak diperkenankan. Baik, next. Nah, contoh penerapan 5 fungsi kontrol guru ya. Maksudnya siswa sering boros tanpa alasan yang tepat. Kalau kita posisikan diri sebagai penghukum, maka kita menyuruh mereka untuk lari ke lapangan sebanyak 7 putaran. Kalau lapangan sebanyak 7 putaran malah nyumbung. Atau yang berikutnya, padahal ini untuk rasa bersalah itu lembut yang bahasanya, tapi lembut tapi gitu apa ya? Nyelkit dan membuat perasaan tidak nyaman. Ya. Padahal sudah sering ibu ingatkan, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Misalnya anak jadi, ya Allah, saya mengecewakan ibu, gimana ya? Ada rasa seperti itu. Oke, next. Kemudian ada yang pemantau. Nah, namanya pemantau dia mantau, dia sudah melakukan apa tidak. Contohnya, kalau misalnya ayo dong bisa ya kerjasama dengan ibu, bantu ibu ya, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Kita meminta, setelah kita minta, kita pantau. Berikutnya, nah ini yang kita akan belajar, kita wujudkan bersama-sama sebagai manajer. Kamu tahu kan, jika kamu sudah melanggar peraturan dan kamu tahu kan konsekuensi dari aturan yang kamu melanggar, berarti sebelumnya anak-anak ini sudah ada keyakinan yang dia yakini ya, bahwa jika melanggar peraturan ini konsekuensinya ini gitu ya. Sekarang kamu harus berusaha untuk tidak bolos sekolah lagi ya. Baik guys, coba kita main Bapak Ibu polisi kontrol apakah aku. Coba kalau ini menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Jujur ibu merasa kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan ini. Kenapa ibu? Semantau, membuat rasa bersalah. Ya. Coba yang berikutnya bu. Menurutmu, kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Posisi apa nih Bapak Ibu? Manajer. Jadi ketika ditanya itu kan, oh ya apa ya kira-kira ya? Aku nih bersalah ini mematahkan kotoran temanku. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya? Jadi timbul keyakinan dari dalam diri mereka sendiri. Karena bu, tolonglah lakukan hal ini demi ibu guru ya nak, walaupun sekali ya. Apa? Teman gitu. Lanjut. Maaf saja, ibu tidak akan pernah memberiku keringanan dalam mengerjakan tugas ini. Sebagai apa? Penghukum. Ya Allah, maaf saja ya, jahat nih. Tidak akan memberikan keringanan. Next. Yang berikutnya dari segitiga restitusi tadi kita ke keyakinan kelas. Kalau kita sudah memahami tentang segitiga restitusi tadi, baru kita dapat membuat keyakinan kelas. Kok keyakinan kelas sih, bukan peraturan kelas? Kenapa ya kira-kira? Kenapa gitu Ibu? Kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke. Peraturan itu seakan-akan kita memaksa. Iya. Kalau keyakinan itu sesuatu yang keluar dari hati kita. Oh gitu Pak. Jadi kalau peraturan itu kan faktornya eksternal dari orang luar, dari bapak ibu gurunya, dari orang tuanya gitu kan. Kalau keyakinan kelas itu namanya orang yakin gitu. Saya yakin nih. Keyakinan di dalam diri. Jadi motivasi intrinsik. Lanjut. Intrinsik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi sudah seperti tadi ya. Bapak Ibu sudah bisa memahami kan? Lanjut nih. Jadi ini perhatikan. Dari yang awalnya peraturan kelas yang biasa kita berikan di Bapak Ibu ya, kita jujur saja sudah biasanya kan kita berikan peraturan kelas ya. Harus datang tepat waktu, tidak boleh. Itu kan peraturan kelas nih, tidak boleh kita pikat nih, peraturan kelas ini. Kemudian mari sama-sama kita ubah menjadi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas di sini itu, nah
kalimat yang bernada negatif. Jadi kata jangan, tidak, itu tidak diperkenankan. Setelah keyakinan kelas terbentuk, maka diharapkan dapat menciptakan lingkungan kelas, terus kemudian yang lebih besar lagi lingkungan sekolah yang positif. Akhirnya terbentuklah budaya positif, habit positif yang ada di sekolah. Karena berawal dari keyakinan itu tadi. Pokoknya harus yakin itu enak, mengarahkannya itu enak, kan dari dalam kan. Enak. Berikutnya, cara membentukkan keyakinan kelas habis ini kita akan main itu kita akan meminta Bapak Ibu untuk memberikan membuat satu saja contoh keyakinan kelas. Pembentukannya itu ada lima tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama bersifat abstrak. Abstrak itu tidak berbentuk kemudian berupa pernyataan. Jadi berupa pernyataan universal yang tidak memihak, tidak terbatas pada aspek tertentu, menyeluruh sifatnya. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan sampai nanti membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kata tidak boleh, jangan. Diubah narasi negatif itu ke narasi yang positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi namanya keyakinan kelas Bapak Ibu harus mengacu pada keadaan kelas tersebut, sehingga dan tolong diusahakan keyakinan kelas itu mungkin atau pasti dapat dilakukan oleh murid. Jangan melakukan keyakinan kelas yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh murid. Berikutnya melibatkan seluruh warga kelas dalam pembuatannya. Dalam melibatkan seluruh warga sekolah, seluruh murid dan Bapak Ibu guru. Nah ini saya minta Bapak Ibu satu saja keyakinan kelas bebas tentang apa yang ada dalam kelas ini. Bagikan ilmunya. Monggo mungkin ada yang ini membantu mungkin ditempel. Satu saja ya. Udah. Satu guru, satu bapak. Ibu belum. Buat tempat kameramen. Ya. Ya nanti ditempel ya. Disiplin, saling menghormati dan menyayangi. Kanan Bu, kanan Bu. Saling menghormati. Kanan Bu, saling menghormati. Mari bro. Disiplin dan saling menghormati. Disiplin dewe. Oh, disiplin dewe. Mandiri. Dari pandangan dari budaya-budaya positif yang mungkin dilakukan di sekolah. Ditambah Bu. Awas. Mulai juga selesai dulu ditambah yang merah ya. Saling menyayangi. Iku jawaban isun. Haryani. Lihat tokono. Lihat tokono. Masa aku udah menangis 2 kali, siang. Piket, sopo Piket. Benar, Pak. Iya, Piket belum dapat jadi. Pokoknya bersyukur dari budaya positif. Cuma kata-katanya jadi bukan ojo berada negatif. jangan tidak boleh membuli. Nah, Tidak boleh tidak diperkenankan ya. Tapi tidak itu jangan digunakan. dilarang boleh berarti. Monggo ya, coba kita bahas dari satu persatu ini. Di sini ada saling menghormati dan
Jerman Bisa mau. yang ini. Jerman. Saling menghormati dan menyayangi teman. Itu sudah konotasinya nadanya negatif atau positif? Positif kan? Kemudian datang lebih pagi. Nah, ini bisa diubah misalnya masuk kelas tepat waktu. Misalnya, oke. Terus berikutnya ucapkan salam ketika masuk kelas, mengucapkan salam. Iya, assalamualaikum. Terus tanggung jawab yang melaksanakan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya atau melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kewajiban. Menyapu. Berikutnya piket. Iki paling piket Piket mau. melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Nyendiri sun. Berikutnya saling menyayangi, bisa diubah menghargai sesama teman, Oh, menghargai saling sesama menghargai. warga sekolah. Nah, Karena saling warga menyayangi. sekolah gak ini menghargai. Lopot. Oh, yang muridnya menghargai, yang gurunya menghargai. Ya niku. Ya. Berikutnya mengucapkan salam saat masuk kelas. Disiplin datang lebih pagi di sekolah. Jadi seperti itu gitu Bapak Ibu contohnya ya. Mudah kan ya ternyata ya. Kita itu sudah melaksanakan gitu. Sampun ya sekolah sertifikat restitusi dan sebagainya sudah. Hanya saja kita tidak tahu itu namanya apa. Ini teorinya lompong itu ya. Belum tahu. Nah dari bahasa ini diharapkan Bapak Ibu mengetahui apa tindakan-tindakan yang sudah sesuai dan belum sesuai. Lanjut. Jadi ini contoh ya, contohnya waktu itu pembentukannya regulasi kelas. Berikutnya. Dipun tek. Camilan sak rombong tek. Ini ya kita belajar tentang segitiga restitusi. Nanti. Oke. Hah? Waktunya sudah mepet. Iya boleh. Segitiga restitusi perhatikan. Jadi sebentar. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Ingat ya, restitusi itu rohnya pada apa? Pada di dialog ya. Restitusi itu rohnya pada dialog. Yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ungkapannya bagaimana? Di slide berikutnya. Jadi menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat Salah. Hanya bedanya dia sudah berbuat salah mau belajar dari kesalahan itu ataukah Tidak. Contoh gampangnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Maksudnya begitu ya. Kemudian ibu bapak juga pernah kesalahan itu kok dan oke next slide berikutnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Oke, memenuhi tadi Bapak Ibu 5 dasar kebutuhan manusia. Ada 5 tadi ya. Jadi kalau ada tindakan itu kami itu pasti kepingin memenuhi salah satu kebutuhan dari 5 dasar tadi. Jadi pertanyaan yang bisa kita lontarkan misalnya, kamu pasti punya alasan apa melakukan hal itu kan? Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, next. Ya, yang berikutnya adalah tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oh ini kok gitu. Kalau sudah yakin, sudah punya keyakinan, itu akan gampang sih. Jadi tidak perlu dari luar lagi. Contohnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dan seterusnya. Oke, next. Ini contoh kegiatan restitusi yang pernah saya lakukan. Tidak saya putar video, Bapak sudah sampai berapa menit? 1 jam 19 menit. Jadi tidak saya putar video ya, nanti kita praktek saja. Oke, lanjut. Sebelum ini kesimpulan, saya meminta Bapak Ibu guru relawan, satu jadi guru, satu
Ya. Reko tandui ben kene ngati-ngati menuju pati goyang tandui. Ya pinggir iki pura pika kok. Dewek men iku kok. Yang Diskusi. Eros le. Eros ya. Kenapa lagi? Lagi moco. Dulunya anak kita kan mau pas murid deh, kamu yuk. Lagi minggu. Iya. Betul orang pertama macam dia akan bilang, nggih. Ya. Kamu bilang, Ini taruh tanding. Belakang terus. Baik, kamu tahu kenapa ibu panggil kemari? Ya. Apa yang sudah saya lakukan? Kalau maunya ditambahin dong. Kering-kering bu. Kenapa saya kok sering ke belakang ke toilet? Karena saya itu keadaan saya ini dekat dengan teman-teman lewat percayaan itu saya sering. Menurut Sarif, apa yang Sarif lakukan itu sudah benar atau belum? Ya belum. Kalau dulu jadi seperti Sarif juga, kalau ingin kita teman dengan teman mungkin tidak sama. Saya juga akan melakukan hal yang sama dengan saya. Tapi apa yang Sarif lakukan itu menurut Sarif tadi kan sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas? Tidak. Kemudian kalau menurut Sarif itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas, apa yang akan Sarif lakukan untuk selanjutnya? Ya diperbaiki. Tidak. Sembuh. Ya semoga. Ya semoga untuk kedepannya Sarif bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Semangat ya. Baik, Sarif sekarang boleh kembali ke kelas. Sari dulu saya. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan praktek antara Andi, Sarif dan ibu gurunya. Sudah secara overall gitu, ya secara umum sudah mulai memahami bagaimana cara penerapan segitiga restitusi. Hanya saja tadi mungkin karena penampilan pertama gitu, Bapak Ibu. Jadi memang guru tadi tidak memberikan alternatif mengajak anak untuk mencari alternatif solusi dari kesalahan yang dilakukan. Saat tadi kan tidak sering keberatan karena tidak pede, karena dia ingin berkumpul dengan kelompoknya kan. Itu saja sih. Dari saya kira-kira menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Alhamdulillah ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah diseminasi tentang budaya positif saya rasa sudah rampung. Jika mungkin ada yang kurang paham atau untuk ditanyakan, monggo. Sampun ya. Secara umum sudah paham semua ya. sudah bisa membayangkan nanti penerapannya di kelas begini gitu. Jadi insya Allah mari setelah acara ini, setelah diseminasi ini, besok mulai kita terapkan di kelas kita masing-masing di kelas aja. Nggih. Sebagai penutup
Untuk di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya. Jadi bukan hanya murid saja, tapi untuk mempunyai standar kepribadian melalui nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebagai guru juga harus punya standar kepribadian. Ya. Tentunya kan kepribadian yang mulia tidak perlu saya sebutkan secara terperinci, ya. Kemudian standar profesional, ya. Mengajar dengan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya. Jadi kan ada istilah among, ya, pada filosofi budaya dan dewasa. Among ini maksud di sini adalah sebagai manajer yang menuntun, tidak menuntut tapi menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, akhirnya mencapai kebahagiaan. Ini saya minta satu atau dua orang mungkin merefleksi, kalau tidak berefleksi secara lisan bisa menuliskan di post-it. Monggo milih mau merefleksi secara lisan. Saya minta salah dua, salah tiga yang ngomong, atau mau menulis saja refleksinya. Refleksi dia kekurangan, kelebihan, atau apa yang harus tambahkan? Ya, pengalamannya apa? Pengalaman yang didapatkan dari kegiatan ini. Oke. Kalau takut ngomong dituliskan awal tidak ada. Ngomong. Refleksi itu memang Rasanya gimana setelah apa yang Anda rasakan? Ya, harus itu. Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Senang kan? Kaget kan? Atau tidak kurang senang kan? Kadung sabun ditempel di bagian yang hitam. yang sudah nempel nanti dapat nasi. Sehingga tahu pate. Mungkinan. Itu dulu kan. Dibacakan. Ya. Semua dong. Pemuda. Nah, Nomor semua menekan nulis di kebiasaan. Ayo waktu merinci menempel. Nempel lagi. Ya, bukan? waduh, le sego disorot dong iki kae. Andre refleksi yuk. Ibu hadiahnya. Oh, lihat dia kok. Bus. Wis hitungan kok. Masuk sesuai tempelan iki. Alhamdulillah, ya. Saya dapat ilmu, serasa senang, dapat pengalaman dan perubahan dalam menuju kehidupannya. Merasa senang. Ini merasa bertambah ilmu pengetahuan selama mengikuti sini. Alhamdulillah. Monggo. Ayo Bro Piko maju, sudah saya sorot Anda. Dadaro kaya office. Motoni sun koyo ngeburan lho. Saya merasa senang bisa kita untuk mengajar dan belajar di sekolah. Terus boleh ngomong. Dan pengetahuan lebih baik lagi dalam mengurusan dan masalah. Ya. Dari kegiatan ini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana penerapan budaya. Alhamdulillah dengan kegiatan ini saya mendapatkan pengetahuan baru. Mas Arif nyilik. Orang satu lagi siapa ini? Dua tiga. Makan dulu. Cepat dokumen dulu saya. Ya oleh les. Alhamdulillah ada yang terprovokasi menjadi bergerak. Ini calon guru penggeraknya ini ya. Gerak jalan. Gerak kecil Campur Yanti. Oh, iya. Oke.
yang saling dipasang yang berarti. Ya, pokoknya yang cukup Pak. Walik. Saya bisa mengetahui apa itu budaya positif. Bahwa semoga kita merasa melaksanakan iman masing-masing. Amin. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Serangkaian acara mulai dari pembukaan, kemudian penyampaian materi inti dan diakhiri dengan yang tadi ini ya. Pada ini telah kita lalui ya. Saya sebagai pemateri minta maaf bila ada kekurangan dalam saya menyampaikan karena kalau kita hanya Pak Sarif, ini apa ini sopo kan? Apa ini sopo? Mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sampai jam setengah 12 ke setengah 1 lebih ya. Semoga kebaikan dan kesediaan Bapak Ibu. Amin. Kebaikan yang berlipat ganda. Semoga nanti yang hendak mengikuti PGB 11 sukses. Di kabar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.